Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Kadri, NIM 602117062, kelas B Cyber Security, dan dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, UIN Alauddin Makassar. Yang saya ketahui tentang cyber security itu merupakan suatu keamanan komputer, baik dari segi informasi data, perangkat lunak maupun perangkat keras pada komputer. Dan mengapa cyber security itu sangat penting? Karena dengan adanya cyber security, kita dapat mencegah atau menangani kasus-kasus cyber yang mungkin eh, mengganggu kita dari serangan-serangan orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap data-data dari komputer kita, sehingga cyber security itu sangat penting. Kemudian berbicara tentang eh, kejahatan apa saja yang biasa terjadi pada yang pernah saya alami, yaitu pemalsuan akun Facebook. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadangkala orang-orang yang melakukan pemalsuan terhadap akun Facebook itu sangat merugikan, karena dia mengambil data-data diri kita, lalu kadang akun Facebook itu digunakan sebagai alat untuk menipu seseorang. Tanpa sepengetahuan kita, data diri kita sudah ada di Facebook. Jadi otomatis itu merupakan uh, suatu kejahatan dari cyber security yang mungkin uh, sangat merugikan. Jadi tujuan pelaku itu melakukan kejahatan dunia maya itu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan uang yang begitu cepat dengan cara menipu orang yang berhubungan dengan menyerang keamanan komputer, baik dari segi data. Contohnya juga bisa dilihat dari mengenkripsi data seseorang dan netnya, meminta tebusan. Jadi bisa dikatakan ini merupakan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan, karena hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan cara menipu si korban. Kemudian adakah undang-undang yang menjerat tentang kejahatan dunia maya? Ya, untuk menjerat kejahatan dunia maya itu sudah dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa kejahatan ini ancamannya akan dipenjarakan selama 6 tahun. Serangan apa saja yang mungkin dilakukan oleh tindak pelaku kejahatan? Ya, mungkin dia dapat melakukan serangan hack web application di mana dia membobol uh, arus jaringan komputer dan masuk ke data-data pribadi yang ada pada web, dan mengetahui informasi pada web yang sangat penting, sehingga ini sangat merugikan. Apalagi jika ini web berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sangat penting. Jadi biasa pelaku berupaya untuk meminta tebusan uang agar menghentikan serangan-serangannya. Dan contoh kecilnya juga yang pernah dialami oleh tante saya, dia itu mendapatkan serangan dari Indian namanya virus Koti yang langsung menyerang pada file-file atau data-data penting dari komputer kita dengan cara mengenkripsi. Jadi dia meminta tebusan, kemudian untuk membuka data-data penting tersebut. Jadi inilah merupakan contoh-contoh tindakan pelaku ketika dia ingin melakukan kejahatan-kejahatannya. Rangkuman yang kami sudah jelaskan, di mana judulnya yaitu Network Security, Sniffing and Session Hijacking, di mana sniffing and session hijacking merupakan serangan network yang mungkin sangat merugikan bagi orang yang terkena oleh serangan tersebut, atau dapat dikatakan sebagai merugikan pihak lain. Jadi sniffing itu merupakan suatu serangan yang dapat merugikan karena dia mengganggu lalu lintas jalannya sebuah jaringan pada komputer. Sedangkan session hijacking itu dia tuh mengganggu
data-data atau file-file penting dalam suatu koneksi sistem, dan mengambil alih sesi yang mungkin dianggap sah menjadi sah, yang tidak sah menjadi sah, atau di dalamnya juga biasa terdapat serangan man in the middle attack. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dan implementasi sniffing dari kelompok kami, di mana yang pertama itu yang harus kita lakukan itu download aplikasi Canable dulu. Kemudian yang kedua, install aplikasi Canable. Kita selesai buka aplikasi Canable tuh pada taskbar dan pilih config. Setelah itu pada konfigurasi IP kita buka di CMD, kemudian kita klik IP config. Kemudian setelah itu jika pada IP config IP address yang ditampilkan semuanya 0000, tidak terdapat IP address PC kita, maka setting atur network connection dulu. Jadi setelah itu kita centang use the connecting DNS pada DNS registration dan buka kembali aplikasi Canable pada config dan pilih device dengan IP address PC kita, kemudian upload dan oke. Lalu yang kita lakukan yaitu kita memilih tab sniffer, kemudian klik menu snip start untuk menyalakan sniffer. Lalu kita klik menu button plus untuk menambahkan list MAC address, kemudian pilih tab snip lalu aktifkan. Kemudian kita centang all host in subnet, kemudian oke. Dan setelah itu PC dengan IP address dan MAC address yang terhubung pada jaringan kita yang akan jadikan target snip, kita pilih pada ARP pada bagian bawah. Kemudian pada ARP pada bagian bawah kita klik menu button plus dan cari IP address yang kita target pada snip. Lalu setelah itu langkah berikutnya kita melakukan seperti start stop pada APR pada proses snip yang kita mulai. Dan ketika PC target mengakses sebuah pada internet atau HTTP, maka akan terdeteksi dan tampil ketika proses snip password sudah berjalan. Kemudian berikutnya adalah hasil dari password sniffing dari PC target. Pada menu password pada HTTP akan muncul seperti pada username password pada target yang sudah kita lakukan sniffing tadi. Hal yang kita lakukan adalah memasang perangkat lunak yang up to date dan tidak percaya terhadap software perangkat lunak yang bajakan, kemudian selalu mengganti kata sandi dan memasang antivirus yang terbaik dan menjaga keamanan data. Dan yang perlu juga kita lakukan, tidak percaya terhadap situs-situs yang kadang dapat membodohi kita. Mungkin itu saja. Sebagai mahasiswa IT, saya menghimbau kepada masyarakat untuk mempergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, mempergunakan teknologi ini dengan cara yang bersifat positif, tidak membuka situs-situs yang mungkin dapat bersifat negatif atau merugikan kita sendiri, baik itu dalam kita menggunakan HP atau kita menggunakan laptop dalam membuka beberapa situs. Dan jangan terlalu percaya terhadap transaksi-transaksi yang ada di sebuah situs, karena kadangkala ada sebuah penipuan. Mungkin bisa dicek dulu secara detail. Dan mungkin untuk para pengguna laptop, kalau bisa dipergunakan beberapa antivirus untuk menjaga keamanan, tidak memberikan password atau sandi yang kuat di laptopnya agar tidak cepat didapat oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil data-data. Kemudian pada SMS telepon yang
di HP mungkin yang selalu ada pesan mendapatkan uang atau hadiah jutaan rupiah, jangan terlalu cepat percaya karena kadangkala itu adalah tipu-tipu daya yang dilakukan oleh seorang attacker yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin membodohi kita yang masih kurang paham tentang apakah itu penipuan yang berhubungan dengan serangan-serangan dari cyber security. Makanya saya menghimbau agar lebih berhati-hati dalam mempergunakan alat teknologi sekarang ini, baik itu dari segi laptop yang kita gunakan ataupun handphone yang kita gunakan. Hal yang akan saya ciptakan agar membantu masyarakat, saya akan membuat sebuah aplikasi antivirus yang mungkin di dalamnya antivirus ini akan lebih detail. Lebih detail itu karena selain sebagai antivirus, dia juga di dalam aplikasi ini akan memberikan sebuah deskripsi atau penjelasan tentang bagaimana mengetahui serangan-serangan dari attacker, kemudian cara-cara juga menanganinya agar semua masyarakat dapat paham. Selain itu, kita juga dapat menciptakan sebuah alat dan memiliki satelit. Ini fungsinya untuk mengetahui lokasi dari attacker yang melakukan penyerangan terhadap situs-situs yang kita buka. Sekian video yang saya buat pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.